Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini Allah masih memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada diri kita. Masih diizinkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala menghirup udara yang segar. Masih diizinkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala melihat matahari yang begitu cerahnya. Dan yang paling beruntungnya kita sampai saat ini masih diizinkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan, yaitu bulan di mana semua dosa-dosa manusia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada pucuk junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, berpuasalah kamu sebagaimana yang telah diperintahkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, kata Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyeru seluruh manusia, akan tetapi Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala secara lembut. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kata Allah. Yang di ujung ayat tersebut la'allakum tattaqun, yang kegunaannya adalah agar kamu bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara kita bisa mencapai derajat takwa setelah kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan nantinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kata Rasulullah, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam menghadapi bulan Ramadan ini, kita harus menjalankan ibadah puasa kita ini dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di dalam hati kita ini saat kita menjalankan ibadah puasa kepada Allah, kita banyak mengeluh. Kita banyak mengeluh pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hal itu terjadi kepada diri kita. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang diampuni setelah datangnya bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang berpuasa dengan penuh perhitungan.
kaum muslimin dan kaum muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penuh perhitungan di sini maksudnya adalah di dalam menjalankan bulan Ramadan itu, di dalam menjalankan ibadah puasa pada Allah Subhanahu wa taala, seseorang tentu harus menjaga dirinya dari segala yang membatalkan puasa. Baik itu dari memfitnah orang lain, menggunjing, ataupun yang lain sebagainya. Karena hal itu dapat membatalkan ibadah puasanya. Atau dengan kata lain, dapat membatalkan pahala ibadah puasanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini kami mengajak kepada seluruh saudara-saudara, sebelum kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan, marilah kita mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai setelah kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan nanti, kita menjadi orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berpulang tanpa mendapatkan apa-apa. Apalagi setelah ditinggalkan oleh bulan Ramadan, kita tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan apa-apa, sehingga kita menjadi orang-orang yang merugi, bahkan dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jadikan momentum ibadah Ramadan ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di saat kita nantinya bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang-orang yang beruntung, dan di akhir hayat kita bisa mendapatkan husnul khatimah, yaitu akhir yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.